Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Ferry Ferdianto. Kali ini gue akan ngajak kalian semuanya buat bahas Afrika, ya, tentang sejarah Afrika dan tentang Afrika dan isu-isu utama internasional, ya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, ya. Oke, Afrika dan detente, pergeseran hubungan internasional dari Perang Dingin, peredaan ketegangan detente pada tahun 1960 dan 1970 berdampak positif pada Afrika, kan? Nah, di Afrika sendiri memerlukan perdamaian dan peredaan ketegangan yang merupakan persyaratan bagi pembangunan karena Afrika sudah demikian lama hidup di bawah ketekanan kolonial. Detente telah menjadi bagian politik luar negeri negara-negara Afrika, ya. Salah satunya menuntaskan dekolonisasi dan menghapuskan apartheid dan diskriminasi sosial. Selanjutnya ada menghapuskan pangkalan mitra asing, menyelesaikan sejumlah konflik di Afrika dan dibentuknya zona bebas senjata nuklir di Afrika. Ada mentransformasikan Samudra Hindia menjadi zona ramai dan menciptakan zona damai di Laut Tengah dan membentuk hubungan ekonomi internasional yang sederajat. Oke. Nah, munculnya negara-negara baru merdeka seperti Angola, Mozambik, Guinea, Cape Verde, dan lain-lain menandai penuntasan dekolonisasi di Afrika. Negara-negara merdeka baru tersebut mendorong pola diakhirinya politik apartheid di Afrika Selatan. Ya. Nah, selanjutnya ada Afrika menghadapi tantangan globalisasi. Nah, berakhirnya Perang Dingin ditandai gagalan negara komunis mengembangkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model pembangunan bergeser dari model ekonomi tertutup menjadi ekonomi terbuka. Pola politik beralih dari otoriter ke sistem demokrasi dan kemasyarakatan didasarkan pada unsur kebebasan dunia. Termasuk Afrika menghadapi 5 tantangan pokok, yaitu 1. Tantangan security, semula berkaitan dengan perang dingin antar blok timur dan blok barat yang mengarah pada konflik antar negara. Nah, 2. Konflik didasarkan keagamaan dan etnis. 3. Senjata yang banyak mengorbankan jatuh penduduk sipil. 4. Runtuhnya institusi negara khususnya polisi dan pengadilan yang mengakibatkan munculnya kekacauan arti kriminalitas dan terpanjang melewati garis batas negara. 5. Pasca Perang Dingin menurut Sekjen PBB muncul konflik baru dengan ciri-ciri berbeda dengan yang sebelumnya dikenal semasa Perang Dingin. Selanjutnya ada Afrika dan tantangan bagi demokrasi. 30 tahun setelah kebanyakan negara Afrika berhasil membebaskan diri dari negara-negara kolonialis menjadi negara merdeka, harapan suatu Afrika yang damai dan demokratis belum juga tercapai. Lebih dari 70 kudeta terjadi pada tahun 1990-an. Sedikit negara Afrika yang masih mempertahankan beberapa aspek demokrasi dalam kehidupan politiknya. Dan selanjutnya ada Afrika dan masalah utang, ya. Menurut statistik PBB dan Bank Dunia 2004, pada 1,1 miliar penduduk bumi yang menghasilkan kurang dari $1 AS per hari. Nah, meskipun negara Afrika menerima pinjaman $19 per tahun, bayar utang $13 miliar. Wow, oke. Itu tadi. Nah, kesimpulannya dapat disimpulkan pergeseran hubungan internasional dari Perang Dingin, peredaan ketegangan detente pada tahun 1960 dan 1970 berdampak positif pada Afrika. Dorongan untuk memperkuat dan menyebarkan detente ke seluruh dunia dan sekaligus melakukan langkah-langkah efektif ke arah perbatasan pengurangan persenjataan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, mantap.